langsung apa namanya rekam, nanti kita upload di anu lah di YouTube. Oke. Nanti minta tolong kalau ada yang masuk di deny di oke ya. Aku dua asisten saya ini Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulur-dulur semua. Terima kasih hadir di apa namanya meet online. Jadi kita bahas apa namanya kelanjutan yang kemarin. Jadi kemarin kan kita buat kantong mikroba tuh. Nah ternyata banyak teman-teman yang merespon, pengen Mas iku keuntungannya piye, ikine piye, apa namanya kelebihannya, apakah cukup cuman 20 cm segala macam. Nah oke, sekarang kita bahas. Jadi sebelum kita masuk itu kita ini lagi lah review yang kemarin, sedikit review yang kemarin. Jadi yang kita bahas ini kantong mikroba. Nah, kantong mikroba itu sebetulnya ini sama sih kalau kita ini gulutan ya Kang. Ini gulutan. Nah seperti inilah gulutannya ini. Nah gulutan ini apa namanya di seberapapun besarnya kita cuman pakai ini lebarnya 20 cm dan dalamnya 20 cm. Nah ini lebarnya ini cukup 20 cm, kedalaman 20 cm. Nah dari masing-masing lapisan ini kita pakai yang pertama ini arang abu berapa senti, 5 cm sebagai dasaran di bawah. Yang kedua kompos sama 5 cm. Ketiga seresah 5 cm dan terakhir arang dan abu 5 cm. Nah dimasukkan kompos, dimasukkan mikroba yang konsorsium mikroba yang baik, jadi supaya terjadi ekosistem mikrobiologi di sini, menjadi mikrobiom. Nah ini sebetulnya kita itu membentuk satu kerajaan mikroba, mikrobiom. Mikrobiom ini merupakan apa namanya kerajaan mikroba, the kingdom of microbe. Toa bro, bisa bahasa Inggris bukan yang sono doang. Jadi kita buat kerajaan mikroba di dalam gulutan itu Kang. Nanti setelah ini kita akan bahas juga bagaimana di lahan sawah, di lahan-lahan konvensional yang untuk tanaman pangan ya. Jadi ini kita bentuk mikrobiom itu tentunya ada di area ini. Nah terus patogen di luar. Pertanyaannya, Mas, lah kalau tanamannya ini tidak di atas mikrobiom, di luarnya, di luar jangkauan itu, apakah mikroba yang menguntungkan di mikrobiom itu, di kantong mikroba itu mampu menghambat patogen? Nah, oke, kita jawab. Itu pertanyaan cerdas. Sampai 12:30. Jadi kita selesai kemarin itu jam 9 lebih 10 atau 9:04 ya. Itu langsung hajar sampai jam 12:30. Karena dia pinginnya sih apa namanya, kalau bisa ngapain kita buat hanya mikrobiom di tengah gitu aja. Kalau kita buat mikrobiom ya seluruh kebun. Biasa memang ada catatan 50 ton kompos bahan organik per hektar, tapi itu nggak mungkin. Hanya beberapa petani aja yang memungkinkan membuat seperti itu. Nah, saya maunya ini buat ini sedikit tapi banyak. Ketika ini pecah gulut, ya dia rasa bondo kompos ning kono kerajaan mikroba sudah banyak. 20 cm. Oke. Jadi ini mulsa ya. Ini bedengan kan gini.
dan seterusnya. Tanaman. Aku ra iso nggambar Kang, sing pinter ki anakku kok, sampai oleh piala. Bapake ben pokok ngene. Aduh. Maksud saya paham nggih ini ya? Paham ya? Nggak masalah ya. Gambarannya gambaran jelek gini. Nah, ini perakaran, di dalam ini juga perakaran. Oke. Mas, Mbak Yu, dulur-dulur semua. Oh ya, nanti mohon di mikrofonnya dimatiin, atau kalau tempatnya ndak noise, tempatnya ndak ribut, ndak rame, nggak apa-apa nyalain. Nanti kita bisa, nanti setelah ada sesi pertanyaan silakan bergantian bertanya. Oke, ini 20 cm, dan ini nanti kan ini ditutup tanah setelah dimasukkan komposti. Jadi kita masukkan di sini itu mikroba dari komposti ya, bukan F1-nya, tapi kita pakai kompostinya aja. Kenapa? Komposti sudah, sebetulnya komposti itu metode kearifan lokal yang diperkuat dengan mikroba bungkai. Jadi sesungguhnya ya mikrobanya mikroba lokal karena ada bahan organik yang di lokal. Nah, itu memperkuat di sini. Dia akan menguasai di sini. Nah, pertanyaannya, ini kan cuma 20 cm. Nah, bagaimana yang di atas? Nah, sebelum dia tancap tanaman, kita tetap Kang di sini kita cangkuli ya. Kita cangkuli tipis-tipis, kita masukkan kompos tipis-tipis, kita masukkan arang abu tipis-tipis. Nah, nanti setelahnya siram juga komposti. Dalam berjalannya waktu budidaya, ini kan mikroba menguntungkan semua nih di sini nih. Non patogen ya. Non patogen. Wakeh di sini. Wah, ada Actinomycetes, Mycorrhiza pun ada di situ, ada Trichoderma herzianum dan lain sebagainya. Nah, tentunya bagaimana dengan patogen? Patogen ini kan juga salah satu anggota mikroba. Oke, patogen itu ada di sekitar sini, di luarnya ini. Nah, ini dibatasin dia sama si mikrobiom. Mikroba itu bekerjanya ke segala arah, ke seluruh arah. Dia tidak terbatas oleh mengikuti gravitasi bumi ataupun hanya mengikuti aliran air. Tidak, dia bergerak ke segala arah. Jadi mikroba yang ada di sini dia akan bekerja juga di sini. Nah, dia sebetulnya dia bekerjanya ini mengikuti apa sih Mas, kok bisa ke segala arah, bahkan ini dia ke atas, dan ini dia flat ke segala penjuru. Dia ngikutin apa sih Mas mikroba itu? Mikroba itu mengikuti nutrisi, dan mikroba yang kita pakai komposti ini beberapa mereka adalah dekomposer, mereka adalah antipatogen, mereka adalah pengurai residu, pelarut fosfat, penyedia kalium. Ya tentu dia tidak hanya diam di sini, tapi dia akan bekerja keliling mencari ada residu nggak di sekitar sini, ada mineral nggak di sekitar sini. Dia akan mencari, sambil dia mencari dia bersintesa. Nah, sintesanya itu akan menghambat patogen yang ada di sekitar ini. Jadi patogen ini, ntar ada yang ngetawain kalau tulisannya keliru, biarin. Jadi patogen ini akan dihajar oleh mikroba yang ada di dalam mikrobiom. Jadi seperti mikrobiom ini sebetulnya dia seperti pusat komando, seperti markas utama untuk gulutan itu. Jadi ketika patogen ini berusaha menembus, ke sini, berusaha menyerang ke perakaran. Ini juga ini dia patogen berusaha menyerang ke perakaran. Dia akan terhambat oleh banyaknya mikroba yang dia bekerja ke seluruh lapisan ini gulutan. Gulutan itu tadi ya. Nah, jadi loh Mas, ini kan 20 cm,
ini hanya 20 cm, ini kan 30 cm tidak terjangkau. Ya akan terjangkau. Mikroba itu mampu bergerak kemana saja lebih dari 20 cm area ini. Dia bekerja lagi di luar itu. Ketika di luar sini, catatannya ada itu yang namanya residu. Tidak butuh bahan organik, tidak butuh minuman, tidak butuh makanan kan, tapi hanya perlukan residu, perlukan mineral untuk diurai sesuai dengan target mikroba itu. Pelarut fosfat, Bacillus megatherium, ya jangan dikasih gula, kasih fosfat, akan dia terurai menjadi ortofosfat, menjadi KH2PO4 yang akan diserap oleh tanaman. Begitu juga dengan penambat N. Penambat N kita Azotobacter, ada Azospirillum. Nah, dia akan menambat N bebas dari udara. Terjadilah siklus nitrogen itu, nitrat, nitrit, dan akan diberikan ke tanaman. Selanjutnya, tugasnya siapa? Tugasnya Trichoderma sebagai denitrifikan. Tugasnya Pseudomonas sebagai denitrifikan yang akan dilepas bebas. Jadi, sebetulnya di dalam sini, kita ini seperti membangun pabrik nutrisi, pabrik pupuk, membangun ekosistem yang luar biasa di dalam sini. Dan ini saya yakin teman-teman banyak yang sudah mencoba ini. Mulai dari Kaji Ferdian, Mbak Dwi Berkil, terus tadi Mas Amir yang di mana tadi, di Sulawesi juga ya, terus banyak yang sudah coba itu. Nah itu keren. Nah itu dipertahankan karena nantinya tidak akan ada istilah lahan janda lagi kan. Jadi kalau kita sudah buat kayak gini, ya wis, jenengan mau tanam lagi tinggal cabut, yang dicepet cakul tipis-tipis, cari abu lagi ini. Nah ini di sini nanti di sini pasti ini pasti turun, ya pasti turun. Tambahin lagi bahan organiknya di sini, masukin lagi kompostingnya di sini, selesai terus seperti itu. Nah itu jenengan kapan ini selesainya? Ya ketika jenengan merubah tanaman hortikultura menjadi tanaman pangan. Misal padi, ya sudah dibuncul hancur, jeret pecah, kita pecah dulu, nggak usah bingung-bingung cari dasaran pupuk lagi. Ini sudah menjadi dasaran dan itu sudah terbentuk yang luar biasa. Jadi antara tanaman pangan dan tanaman hortikultura kita bisa sejalan. Nanti ketika tanaman hortikultura menjadi tanaman pangan, ya sudah, kita tidak perlu memberikan dasaran yang cukup banyak karena kita sudah membentuk ini. Ini 20 cm, ketebalan 20 cm dikalikan panjangnya itu luar biasa loh. Catatannya apa? Mas, kalau nggak ada kompos gimana? Enggak usah pakai kompos, bahan organik di sana paling banyak. Waduh, kipait banyak mas, itu subhanallah. Tinggal kita nyarikan arang sedikit, abu sedikit, bahan dimasukkan kompos, itu luar biasa. Nah, jadi jangan khawatir, patogen akan menyerang di sini, enggak akan nyerang. Kenapa? Ini tadi, karena mikroba yang ada di mikrobiom dia bergerak segala arah. Dia mencari mineral-mineral yang bisa diurai oleh dia terus. Nah sebetulnya kan ada hubungan simbiosis mutualisme yang kita tidak tahu antara mikroba dengan tanaman. Mikroba membutuhkan tanaman, tanaman membutuhkan mikroba. Jadi akan terjadi gaya tarik menarik antara tanaman melalui akar dan mikroba itu. Jadi ini sudah sebagai simbiosis. Ini terus bergerak. Ini terus bergerak. Nah, dan mikroba itu karena mikroba ini rata-rata hidup di perakaran, di sekitar perakaran, jadi dia akan ada di sini. Ada yang menginfeksi di dalam akar seperti mycorrhiza, endomycorrhiza, endoectomycorrhiza. Nah, ada yang di luar perakaran, PGPR dan lain sebagainya. Nah, ini dia akan hidup di sini. Nah, ini seperti kenapa ini ada di sini? Nah, ini rumahnya di sini deket banget kok. Ya patogennya mau datang males daripada diajar. Nah, itu. Jadi jangan khawatir, patogen tidak akan mampu masuk. Dan apakah nutrisi itu bisa terpenuhi hanya dari bentuk itu tadi? Bisa. Jadi kemarin kita mendiskusikan seperti ini.
anggap aja seperti ini ya, podo lah. Nah, ini kan tanaman ya, ini perakaran, ini perakaran, ini juga, ini tanaman. Nah, mikrobiom. Mas, kalau misalnya kemarin pertanyaan cerdas ini dari Mas Ervan, ini orangnya tidak datang hari ini, katanya mau ikut offline. Nek melu offline yo sido jam 1 bengi maneh kamu mulai. Jadi kalau tanaman ini sudah mendekati dia sudah ketinggiannya sudah optimal, misalnya ketinggiannya dia sudah sekitar 1 meter 1,5 meter. Jadi ini 1 meter ke atas, 1 sampai dengan 1,5 meter. Otomatis perakarannya ini kan juga tinggi. Ada yang sampai ke sini, ada yang sampai. Ini juga seperti itu. Nah, kalau kita misalnya mau mupukinnya di sini gimana, Mas? Kita mau kocor komposti, mau kocor pupuk dan lain sebagainya. It's okay, itu bagus. Jadi kan nutrisi nggak kemana-mana tuh. Apa? Jadi pupuk plus ini masuk ke sini, masuk ke mikrobiom. Otomatis di sini air nutrisi tetap akan ada di sini ya. Dan perakaran ini akan dapat dari sini. Ini lebih efektif banget, lebih irit lagi. Nah, daripada kita mupukin di sekitar sini, biasanya kan ada lubang di sekitar ini ya. Ini lubang tanam 1, ada lubang tanam 2 ini untuk pemupukan, ini lubang tanam 3. Rata-rata kan kocor di sini nih. Nah, kalau kocor di sini, nah ini ada mikrobiom di sini. Nanda kita nggak perlu ngocor di sini. Ini diperlukan pada saat tanaman masih kecil. Tapi kalau tanamannya sudah ketinggian 1,5 meter, 1 meter, ya di sini, ngocornya di sini. Berarti pupuk, CT masuk di kantong mikroba. Nih, pada saat dia tanamannya sudah tinggi. Kenapa begitu? Dan kalau tanamannya ketinggiannya 1 meter, akarnya nggak mungkin cuma 30 cm. Ini tanamannya ini ketinggiannya ini 1 meter. Akarnya 30 cm. Nggak mungkin. Akarnya plus minus 1 meter juga. Nah, jadi kalau misalnya ini ketinggiannya sekian, misal contoh tomat saya 2 meter, 2,2 meter rata-rata. Akarnya itu sampai ke dalam-dalam, Kang. Itu dicabut itu sekitar 60%. Jadi kalau ketinggiannya itu dikalikan sekitar 1,2 sampai 1,3. Jadi panjang banget, plus minus. Panjang banget. Dan akar itu masuk kemana-mana, dia mencari nutrisi. Nah, kalau kita misalnya ngomposinnya di sini, ngocorinnya di lubang pupuk ini ya. Ini lubang pupuk. Lubang pupuk drenching. Kocor. Bosok kerennya drenching itu kocor, Mas. Nah, kita ngocor di sini pasti hilang. Ini banyak yang kebuang ke luar gulutan, keluar mulsa. Nah, kita pupukinnya di sini. Kocorin di sini, kocorin di sini. Nah, ini kocorin, nanti ada lubang tanaman dibocorin di sini lagi. Lubang tanaman dibocorin lagi di sini. Ini jaraknya kurang lebih cuman 20 cm sampai 30 cm. Nututi akar pasti ke sini. Nah, ini akar ke sini semua nih. Selain dia ke sana nyari kemana-mana, nah ini pasti ke sini.
Dan jangan khawatir, waduh ada patogen di sini. Coba di mas, mikrobane dewi canggih, pasti sudah ada di sini. Kok yakin bener sih mas patogen tidak mau itu? Satu, masa iya ada preman mabuk di kesatrian didiemin sama warga kesatrian? Kan enggak, malah diajar enggak, dan enggak mungkin kan berani macam-macam. Nah, karena itu tadi ekosistemnya tadi sudah terbentuk bagus, mikrobiom, dan ternyata mikrobiom ini punya kelebihan dia ke segala arah. Nah, dia ke segala arah. Jadi masalah kita tentang patogen, masalah kita tentang residu kimia, masalah kita tentang kekurangan air, ketidakefektifan pupuk itu bisa terselesaikan kan. Dan ini kita modalnya gede di awal. Kita buat rumput. Tentunya enggak sih ya kalau rumput-rumputan banyak kita bisa masukkan. Enggak wajib. Iya kalau arang sih saya kira banyak lah. Enggak wajib harus sama komposnya, harus kompos kambing, tidak. Kalau enggak ada kompos kambing, kompos sapi, enggak ada kompos sapi, kompos ayam. Kalau misalnya enggak ada itu, ya kita pakai alternatif yang ada. Yang paling merugikan di sana apa? Kayak di Bali, kokopit dibuang-buang. Nah itu bisa dipakai. Tinggal kita nyarikan hijauan, kita nyarikan seresah, dan tentunya didekomposisi. Itu akan menjadi bahan organik sebagai cadangan makanan yang luar biasa. Jadi cadangan nutrisi, kita mengembangbiakan ekosistem yang baik. Nah, oke. Berjalan berapa lama sudah ini? Jam berapa sekarang? Jam 8 kurang 10. Oke, 8 kurang 10 berarti belum ada setengah jam. Ada waktu 10 menit, mumpung belum saya masuk ke pembenahan tanah padi atau tanaman pangan secara konvensional melalui metode ini. Monggo, 3 pertanyaan, silakan dibuka mikrofonnya, gantian. Ayo. Oke, silakan mas, monggo. Mau nanya apa ya? Siap. Gini mas, untuk misalnya apa? Kita ada ini kebun ya, ada. Cuma dulunya pada untuk tanaman tahunan mas. Contoh kopi gitu. Pada waktu tanaman setahun. Setelah itu nggak ada pupuk dasaran. Itu kira-kira atasinya gimana? Karena kalau pupuk kimia itu sampel pupuk energi ini saya menerapkan ya, Pak. Kedungnya itu, nggak ada ini pupuk dasar. Kira-kira gimana? Oke. Kita buat lubang sekitarnya atau gimana? Ya. Ini sebetulnya sama ya kayak kopi saya juga seperti itu kan. Jadi anggap aja beginilah pohonnya. Ini sudah tidak ada dasaran ya. Ya kita kalau kopi ini bisa dibuat secara intensif, berarti kita membuat lingkar parit. Jadi ibaratnya ini lubang, nah, ini lingkar kanopi ya kan, ini lingkar kanopi, kita buat parit terluar ini, parit pemupukan. Jadi kita mau pupuk di sini, kita kasih bahan organik, kita kasih pupuk masukkan komposting. Nah, ini lingkar saya sebutnya
parit pemupukan, parit pupuk. Nah, kira-kira kalau metode ini kesulitan enggak? Kalau ini harus intensif. Kalau seperti saya di hutan enggak bisa. Kalau saya pakai biopori, jadi dari awal ibaratnya model lingkarannya ini ya, lingkaran luar kanopi, saya buat biopori dulu 2 titik, ada di sini dan ada di sini. Nah, biopori ini, isi biopori, nah ini baru saya masukkan 1 arang. Arang ini di dasar biopori. Terus 2 kompos. Sama lah seperti susunan mikrobiom tadi ya. Kompos sama seresah dibolak-balik enggak apa-apa. 3 seresah atas arang. Baru tutup tanah sedikit. Nah, ini di dasar. Dasar ini. Jadi kalau boleh saya gambarkan seperti ini. Ini arang, kompos, terus apa lagi ini, seresah, seresah, terus ini karet, permukaan. Nah, ini yang saya lakukan kalau untuk ke kopi kan, kopi, tanaman-tanaman seperti durian, kelengkeng dan lain sebagainya. Kalau 1 nggak akan ngefek, 2 nanti 1 bulan lagi tambahin lagi, tadi 2 kan, ini kanan kiri sebelah sini. Jadi kita kocor satu, terus habis itu 1 bulan lagi kita buat lagi, kocor lagi 1, 2, 3, 4, 1 bulan lagi kocor lagi 1, 2, 3, terus gitu. Berapa dosisnya tergantung dari usia. Nah, ketika usia tanamannya ini masih vegetatif, kita ambil dosis di sini, Bang. 1 liter CT plus 20 liter air. Ini dosis dasar. Loh Mas, kalau sudah berbuah berarti kita pakai dosisnya 1 liter kalau usia produktif. Kalau tanaman keras kayaknya bukan generatif fasenya ya, tapi namanya produktif, dia biasa disebutnya 1 liter CT plus 10 liter air. Pemberian pupuk kimia sintetik bagaimana? Sesuaikan sama vigornya. Jadi bukan berarti dengan masuknya komposti sudah mutlak tanpa pupuk kimia. Bisa jadi, bisa. Bagaimana dengan padi? Bisa. Kemarin Kuningan berhasil kok tanpa pupuk kimia. Nah, di sini Bulu Lawang berhasil. Bahkan ada 1 horti yang memang sengaja kami tidak pakai pupuk kimia sama sekali sebagai kontrol. Gede ini buahnya sama, tomatnya sama, tingginya sama, kendalanya sama, dan dia bertahan. Artinya komposti mampu. Cuman ini terlalu beresiko. Orang kita ini bertani ini kan bukan hanya untuk main-main, Mas. Bertani, kalau saya pribadi, saya bertani ini ikhtiar untuk mendapatkan berkah rezeki dari jalan yang lain, jadi melalui bertani. Nah, ketika bertani ini kita anggap hanya main-main, ya hasilnya juga tentunya main-main. Wah, aku bertani penelitian, iya.
ya jangan niru saya. Kalau saya memang